天少鼎的线索就永远消失。再联合媚娘除掉他就是。在我面前不过是班门弄斧，优势始终在我。只能往深处走，碰碰运气。笑死了。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita series Donghua berjudul Martial Conjurer of the Cosmos episode 45 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk series Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Qing Chuan yang kaget karena token kehidupan adiknya tiba-tiba hancur. Di saat yang sama Dong Fangsheng dan Nona kelima hendak melanjutkan serangan kepada Qing Chuan. Namun serangan mereka berdua sejenak berhenti setelah Qing Chuan menawarkan sebuah informasi keberadaan dari tungku binatang langit. Dia juga mengajak Dong Fangsheng dan Nona kelima untuk bekerja sama mendapatkan tungku tersebut. Tungku binatang langit hanya ada satu, bagaimana kita bisa membaginya? Tanya Dong Fangsheng kepada Qing Chuan. Qing Chuan pun memberikan penjelasan kalau tungku binatang langit mempunyai banyak teknik kultivasi mengguncang langit yang bisa dibagi. Nona kelima kemudian berpura-pura bertanya siapakah yang saat ini membawa tungku binatang langit. Tanpa keraguan Qing Chuan menjawab kalau Jiang Han adalah orang yang membawa tungku tersebut. Disebutnya nama Jiang Han tentu membuat Dong Fangsheng merasa geram. Ia seharusnya sedari awal sudah mengetahui hal itu karena sempat terbunuh oleh kekuatan Jiang Han. Di saat yang sama Nona kelima mulai ketar-ketir karena ternyata Qing Chuan mengetahui keberadaan tungku binatang langit di tangan Jiang Han. Ia kemudian mencoba untuk menyudutkan Qing Chuan dengan berkata mungkin saja Qing Chuan ingin meminta bantuan kepada mereka guna membalaskan dendam dari adiknya. Qing Chuan meminta Nona kelima untuk bersabar karena dia sadar tidak akan berhasil mengalahkan Jiang Han sendirian. Tapi jika bergabung bersama dengan Nona kelima dan Dong Fangsheng, mungkin saja mereka bisa membunuh serta mendapatkan tungku binatang langit dari tangan Bang MC. Sejenak Dong Fangsheng berpikir untuk menerima tawaran dari Qing Chuan. Saat ini menurutnya akan bermanfaat jika memanfaatkan Qing Chuan untuk melawan Jiang Han. Setelah berhasil mendapatkan tungku binatang langit, maka bisa membunuh Qing Chuan dengan mudah. Akhirnya Dong Fangsheng menyetujui untuk bekerja sama dengan Qing Chuan dengan sebuah syarat. Ternyata Dong Fangsheng mau kalau mereka saling bertukar inti darah untuk saling menjaga kepercayaan. Dengan kata lain, Dong Fangsheng berniat memanfaatkan ilmu pengendalian jiwa yang dimiliki oleh Nona kelima untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh Qing Chuan. Tapi Dong Fangsheng tidak sadar kalau Qing Chuan juga punya teknik pengendalian boneka menggunakan satu tetes inti darah. Karena Qing Chuan sudah sepakat, akhirnya dia dan Dong Fangsheng saling bertukar inti darah. Sementara Nona kelima tidak karena Dong Fangsheng percaya Nona kelima selalu menurut kepadanya. 在我面前不过是班门弄斧，优势始终在我。 Sementara itu di tempat lain, Jiang Han masih mengamati mayat dari Nian Feng. Ternyata Jiang Lang mengetahui kalau Nian Feng merupakan anak dari penatua kedua di pegunungan Moye. Karena Nian Feng punya saudara kembar yaitu Qing Chuan, maka Jiang Lang meyakini kalau Qing Chuan pasti sedang berada di sekitaran mereka karena mereka berdua tidak pernah terpisahkan. Untuk meredakan kekhawatiran, Jiang Han lekas menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mencari keberadaan orang lain di sekitaran mereka. Namun Jiang Han tidak menemukan apapun. Bang MC kemudian membakar mayat dari Nian Feng serta melanjutkan perjalanan mencari sumsum petir langit.
Di tengah perjalanan, Jianglang mulai mengeluh karena sudah berjalan cukup jauh tapi mereka belum menemukan tanda-tanda keberadaan benda yang dicari. Jiang Han juga tidak tahu di mana keberadaan sumsum petir langit dan hanya bisa menelusuri jalan yang ada sembari berharap mereka bisa menemukan benda tersebut. 狼爷找你找得好。只能往深处走，碰碰运气。 Beberapa saat kemudian mereka sampai di sebuah tempat yang penuh dengan pedang raksasa. Keberadaan pedang raksasa ini membuat Jianglang bertanya-tanya siapa yang bisa menggunakan pedang sebesar ini. Dengan nada kesal, Tian Yu menjawab tentu saja yang menggunakan pedang ini adalah dewa dan iblis yang saling bertarung. Maka namanya tempat ini adalah medan perang dewa dan iblis. Tidak disangka mereka menemukan sebuah tumbuhan yang sangat berharga yaitu bunga pedang Xuanbing. Jianglang memberitahukan kalau bunga pedang ini bisa digunakan untuk menaikkan kultivasi serta melatih kekuatan elemen api. Sontak penjelasan Jianglang membuat Zuoyi ragu karena bagaimana bisa bunga es seperti ini malah dipergunakan untuk melatih elemen api. Namun Jianglang begitu yakin dengan penjelasannya karena dia mengetahui kakeknya punya satu bunga pedang Xuanbing yang sama seperti itu. Jiang Han kemudian mengambil bunga pedang Xuanbing dan meminta Jianglang dan Zuoyi untuk menyempurnakan kedua bunga ini. Tentu saja hal ini membuat mereka berdua kaget karena baik Zuoyi maupun Jianglang tidak mempunyai kekuatan elemen api. Ternyata Jiang Han mengetahui kalau Zuoyi dan Jianglang mempunyai kekuatan spiritual logam. Dengan bantuan bunga pedang Xuanbing maka mereka berdua bisa menembus batasan ketika meningkatkan unsur api yang dimanfaatkan untuk membuat sebuah jimat. Jiang Han segera meminta Jianglang dan Zuoyi untuk menyempurnakan bunga pedang Xuanbing, sementara Bang MC akan memberikan perlindungan. Ketika Jianglang dan Zuoyi sedang sibuk melakukan penyempurnaan, Jiang Han didatangi oleh Qing Chuan, Dong Fangsheng, dan Nona kelima. Tanpa banyak basa-basi, mereka langsung meminta Jiang Han untuk menyerahkan tungku binatang langit. Jiang Han berkata kepada Dong Fangsheng kalau dia tidak jera, padahal sebelumnya sudah mati tapi malah hendak mencari kematian lagi. Sementara untuk kematian dari Bai Nianfeng, Jiang Han tidak terlalu ambil pusing karena Nianfeng yang duluan datang untuk membunuhnya. Nona kelima berkata kalau Jiang Han sudah terkepung oleh 3 orang sekaligus, jadi tentu dia tidak akan bisa kabur. Di saat yang sama, Dong Fangsheng meminta Nona kelima untuk menyerang Zuoyi dan Jianglang, sementara dia dan Qing Chuan akan melawan Jiang Han. 我们3人联手。 Serangan pertama langsung coba dilancarkan oleh Dong Fangsheng, namun seperti yang sudah diduga, Jiang Han berhasil menahan serangan serta melakukan serangan balik. Sementara itu, Qing Chuan menggunakan formasi pengikat jiwa agar Jiang Han tidak bisa bergerak. Qing Chuan memberitahu kalau formasi pengikat jiwanya terbuat dari jiwa binatang monster level 6. Dengan rana Jiang Han pada saat ini seharusnya tidak akan mampu menghancurkan formasi pengikat. Dong Fangsheng segera meminta Jiang Han untuk menyerahkan tungku binatang langit jika ingin jasadnya utuh. Namun Jiang Han menolak untuk memberikan tungku tersebut sembari mengeluarkan kekuatan mata surga untuk menghancurkan formasi buatan Qing Chuan. 我这复魂阵。 Sontak hancurnya formasi pengikat jiwa membuat Qing Chuan sadar kalau Jiang Han sudah mempelajari teknik kultivasi penempaan tubuh. Di saat yang sama, Jiang Han menggunakan mode iblis untuk melawan mereka berdua. Sementara itu, Nona kelima sedang menunggu waktu yang tepat untuk merebut bunga pedang Xuanbing yang sedang disempurnakan oleh Jianglang dan Zuoyi. Namun usaha Nona kelima harus terhadang oleh Jiang Han yang melakukan serangan petir. Beruntung serangan petir Jiang Han berhasil ditahan oleh Dong Fangsheng meskipun tubuh beliau langsung terkapar setelah menerima serangan petir tersebut.
Terkabarnya Dong Fang Seng ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.